0007. Jumpa lagi kita dalam acara Weekend Talk Show KPPN Gunung Sitoli edisi ke-24. Bersama saya Yanti Juliana sebagai host, dan saat ini saya sudah bersama dengan salah seorang sohib saya di KPPN Gunung Sitoli. Kita sambut Bagus. Itu nama kerennya ya, Bagus. Silakan Bagus menyapa dulu Sobat Interest 007. Halo Sobat Interest, perkenalkan nama saya Baman Agustin Situmorang, biasa dipanggil Bagus nama panggungnya. Saya sudah 2 tahun lebih di KPPN Gunung Sitoli bertugas. Iya. Jadi kalau Sobat Interest 007 yang sering datang ke KPPN Gunung Sitoli pasti udah nggak asing lagi ya sama yang namanya Bang Agustinus Situmorang ya. Karena dia sudah 2 tahun lebih wirawiri ya di KPPN Gunung Sitoli, jadi pasti udah nggak asing ya. Tapi buat Sobat Interest 007 fan mania mungkin yang nggak ada di kota Gunung Sitoli atau di kepulauannya, mungkin perlu kenalan lagi ya dengan Bagus. Baik, Bagus, ini hari ini di weekend edisi hari ini ya, weekend dan apa nih, weekend, month end juga ya, akhir bulan ya. Tanggal 31 Januari nih ya, lagi tua-tuanya bulan ini. Kita mau bicara tentang 8 kebiasaan melampaui 8 kebiasaan efektif ya. Ini pasti Bagus sudah pernah dengar, udah sering dengar. Jadi ini sebuah apa namanya, prinsip ya, prinsip yang dikembangkan oleh motivator ya, yang namanya Stephen Covey ya. Jadi ini ada 8 kebiasaan yang dia perkenalkan, yang tujuannya itu supaya orang bisa lebih efektif dalam mencapai tujuannya. Nah, saya mau ngobrol-ngobrol nih sama kamu. Nah, jadi mulai minggu ini kita akan membahas satu-satu ya, kebiasaan baik itu mulai dari yang pertama sampai ke-8 nih ya, terkait 8 kebiasaan menuju hidup yang efektif gitu ceritanya ya kan. Nah, ini Bagus saya undang pertama ya sebagai bintang tamu saya untuk membicarakan kebiasaan yang pertama. Kebiasaan yang pertama itu namanya proaktif. Gimana kira-kira Bagus termasuk kategori manusia yang proaktif atau enggak? Sebentar ya, saya baca dulu ya, definisinya. Mungkin bisa ini apa namanya, oh ini gitu ya kan. Menurut Stephen Covey ya, proaktif adalah orang yang mengambil inisiatif dan bertanggung jawab atas segala pilihan dan memiliki kebebasan untuk memilih berdasarkan dengan prinsip dan nilai yang dia anut, bukan hanya karena kondisi suasana hati atau lingkungan sekitar ya. Jadi dia punya apa, independensi, otoritas ya, gitu, nggak ikut-ikutan gitu. Kayak anak sekarang FOMO ya. Coba Bagus, kira-kira gimana kalau Bagus pikir-pikir renung-renungkan, saya ini orang yang proaktif nggak ya? Kalau menilai diri sendiri Bu, iya. Ya takutnya nafsu pulang dulu. Nggak apa-apa, kita kan feel free ya. Kalau proaktif sih, kalau saya mungkin gimana ya, sosok sih Bu. Kadang kan kita mau jadi inisiator ya, tapi kadang juga kita tahan diri dulu. Kadang kan kalau inisiator ini kan biasanya itu kan kita itu berani memulai yang baru. Juga jika orang lain itu belum melangkah ke situ, kita yang melangkah duluan. Nah, kalau saya nilai diri saya sendiri itu kayaknya saya tergantung kondisi. Tergantung kondisi. Berarti nggak di setiap saat bersikap proaktif. Betul. Kira-kira di kondisi mana tuh yang tidak bisa proaktif? Kira-kira kondisinya apa gitu? Biasanya terkait yang proaktif ini kan Bu, kita juga harus melihat apa kondisi. Biasanya itu kan terutama pembagian tugas ya Bu. Kalau kita berbicara terkait kinerja Bu, kita kan ada beberapa tanggung jawab yang dibagi ke setiap individu ya Bu. Jadi kadang kan ada pekerjaan itu sebenarnya itu bukan tanggung jawab kita, tapi sebenarnya milik orang lain. Nah, kalau kita misalnya Bagus ya, orang yang di atas Bagus ya, wewenangnya lebih tinggi dibanding Bagus gitu. Jadi itu nggak bisa. Betul. Mengambil. Oke, sekarang kalau kondisinya setara nih,
ya kan, di teman-teman pelaksana lebih banyak proaktifnya atau lebih banyak? Kalau proaktif kan kalau yang setara kan Bu, kita biasanya kan lebih slow juga, lebih santai juga kalau kita berbincang ya Bu. Biasanya kan kita bicarakan, contohnya itu terkait ini, ayo dong kita buat konten terkait ini. Jadi sebenarnya kalau kalau setara sih saya bisa dibilang cukup proaktif juga. Cukup proaktif ya. Jadi nggak salah dong ya saya milih tamu hari ini ya. Jadi kalau misalnya dalam kondisi tidak dapat proaktif ya karena ada kewenangan yang tidak bisa dilewati, ya kan? Betul. Jadi kan nggak mungkin kita terlalu maju ya, Iya. gitu. Baik, terima kasih, bagus ya, dia udah bisa menilai diri sendiri. Nah, ini ada satu ciri-ciri ya, ciri-ciri orang yang proaktif ya dari bukunya si Stephen Covey ini. Yang pertama, dia bertanggung jawab atas pilihannya ya. Jadi orang yang proaktif itu cenderung dapat bertanggung jawab atas segala pilihan dan perilakunya. Dia tidak gampang menyalahkan keadaan atau kondisi yang terjadi atau situasi gitu. Melainkan dia dengan sadar mungkin mengambil pilihan dan ya udah, kalau emang ada konsekuensinya dia tanggung jawab, nggak aduh gara-gara sih kayak gitu. Kira-kira bagus punya nggak cerita atau situasi dalam keadaan seperti ini? Kalau situasi menyalahkan orang lain itu saya merasa hampir jarang ya Bu kalau mau menyalahkan orang lain, karena saya merasa ada situasi itu karena saya pasti berkontribusi di situ. Contohnya apa? Misalnya harus ngambil satu pilihan dan ternyata ada konsekuensi yang mengikuti. Contohnya pernah nggak dalam keadaan itu? Konsekuensi. Jadi bingung juga di mana nggak baca buku. Oh, konsekuensi ya. Ada pilihan-pilihan, misalnya harus kemana gitu loh. Oh, contohnya kalau misalnya kan kita waktu saya mau kuliah ya Bu. Oke, Waktu kuliah kan kita itu milih mau masuk perguruan tinggi yang mana. Oh, iya, kan saya SMA nih. SMA ya Bu. Oke, iya. Jadi saya ini sudah mendaftar ke beberapa jalur. Contohnya itu ada beasiswa BCA, kemudian ada juga saya masuk farmasi USU, dan juga masuk STAN. Nah, di USU ini saya sudah bayar uang kuliah duluan Bu, sebelum gitu. daftar ke STAN. Jadi ketika saya dinyatakan lulus ke STAN, saya merasa ya lebih lambat ya dibanding Iya. waktu pembayaran di kampus USU ya. betul. Oke, Jadi ketika saya dinyatakan lulus di STAN, apalagi kan saya itu STAN itu saya nggak tahu apa-apa sebenarnya. Saya nggak tahu itu sebenarnya kampus gimana. Iya. Saya itu hanya bisa dibilang ikut-ikut juga sama teman-teman. Waktu Mereka daftar. mereka daftar ini, katanya kuliah gratis. Saya ikut daftar. Ya udah saya ikut-ikut. Nah, setelah saya dinyatakan lulus, nah saya bingung. Ini mau ngambil impian saya yang USU, farmasi USU, atau mau masuk STAN. Iya. Nah, itu kan berarti terutama kan saya sudah bayar biaya juga ya Bu. Nah, tapi ini kan saya biasanya konsultasi ke orang tua terutama ya Bu. Orang tua itu yang nentuin apa sih yang paling memberi masukan ya, yang paling terbaik yang bisa kita ambil. Terutama kan orang tua yang paling banyak makan asam kehidupan. Iya, sudah lebih berpengalaman. Ya berpengalaman. Oke. Jadi orang tua saya biasanya ngasih masukan, kalau misalnya kamu mau ambil USU silakan. Nah, tapi kan ada konsekuensi nih. Kamu nanti kan bakalan ada lanjut lagi untuk ngambil profesinya, masih lama lagi untuk cari kerjanya. Nah, jika kamu ambil STAN, kamu kan bisa langsung kerja setelah lulus kuliah. Dikasih pandangan kayak gitu ya. Pandangan itu. Jadi saya merasa ya udahlah, kalau misalnya saya sudah bayar, pasti nanti tuh ada gantinya kalau saya bisa ngambil yang lebih baik lagi. Jadi saya ngambil STAN Bu. Kalau dari pilihan sih itu sih Bu yang paling saya lihat dari konsekuensinya. Oh, jadi bukan terpaksa ya, ada konsekuensi, kamu udah bayar ya. Iya. Itu yang bayar bukan kamu ya. Atau kamu yang harus membayar? Enggak Orang kan? tua sebenarnya. Jadi udah sempat masuk ke kampus itu belum? Oh, Ke USU? belum, masih Belum, mengukur berbayar apa Bu? aja. Oh, Alma mater. ijazah alma mater. Jaket Iya, jaket alma mater, ya. Oh, jadi belum mulai ospek gitu, belum ya? Oh gitu.
Dan setelah kamu masuk STAN, gimana tuh? Kamu apa merasa terjebak atau bagaimana? Nah, setelah masuk STAN saya merasa pilihan saya benar, Bu. Dan kita juga konsul ke orang tua bahwa jika dihadapkan kedua pilihan, kita bisa cari pandangan orang lain lagi. Iya. Jangan berpegang pada diri sendiri aja. Berarti berubah ya mimpi kamu nih ya? Iya. Tadinya mau jadi apoteker, Ya, Bu. nulis bikin obat Resep, ya, ya. bikin obat. Sekarang jadi akuntan ya. Tapi nggak menyesal ya? Nggak menyesal. Gitu. Jadi nggak dan nilai-nilai di kampus juga bagus ya Iya. kan, termasuk bagus ya Iya. kan. Jadi berarti tidak merasa terjerumus ya kan, tidak merasa gara-gara mama nyuruh saya masuk nih jadi saya akhirnya nggak suka gitu, enggak ya. Iya. Tetap menjalani itu dengan baik. Nah itu contoh dia bertanggung jawab ya atas pilihan yang diambil ya kan. Ada orang kan mungkin karena harus misalnya membuang mimpi ya kan, tadinya jurusan IPA berarti ya Iya, kan, jurusan IPA, Bu. harus belajar akuntansi ya. Yang nggak pernah dipelajarin pasti di SMA. Iya. Belum pernah belajar akuntansi kan? Ada? Pernah sekali, tapi masuk ke mata pelajaran ekonomi, Bu. Oh. Jadi itu ada mata pelajaran dulu di SMA-nya belajar semua ya? di kelas 10. Kelas 10 itu belajar 10. semuanya, Oh. kelas 11 penjuruan. Oh berarti kelas 10 1 tahun lah ya, Iya. sempat debit kredit lah ya, Iya. tahu ya Debit tentang kredit. akuntansi sedikit ya, gitu. Dan meskipun tadinya mungkin gak suka, terjadinya tetap diseriusin Ya, ya kan, betul. nilainya tetap bagus ya kan, nggak nyalahin keadaan, nyalahin situasi gitu kan. Oke, mantap, contoh yang bagus. Ini harus mendadak memang supaya real ya contoh-contohnya. Yang kedua nih, aktif mencari jalan untuk mencapai tujuannya. Jadi seorang dengan tipe proaktif akan cenderung dapat bersikap aktif dalam mencari jalan demi mencapai tujuan tertentu. Ya tujuannya bisa macam-macam ya, ada jangka pendek, ada jangka panjang. Jadi mereka akan selalu mengerjakan hal yang dapat mereka lakukan saat itu. Mereka fokus pada hal-hal yang bisa mereka ubah dan tidak mengkhawatirkan hal-hal yang tidak dapat mereka ubah. Nah ini contohnya. Jadi kan kadang-kadang ada tuh orang kondisi yang bukan kendalinya itu dalam diri mereka, itu yang mereka khawatirkan gitu kan. Jadi yang nggak bisa mereka kendalikan, misalnya hujan, kita nggak bisa mengendalikan hujan kecuali pawang hujan ya. punya kemampuan ya untuk mengendalikan hujan, nggak bisa, tapi kita khawatir kan, itu kan sesuatu yang namanya tidak efektif gitu ya. Nah kalau situasi seperti ini, aktif mencari jalan untuk mencapai tujuan. Jadi fokusnya sama hal-hal yang bisa saya kerjakan, bukan pada hal-hal yang nggak bisa saya ubah. Ada nggak situasi seperti itu, bagus? Kalau di situasi kita kan di kerjaan pasti sering, Bu, dihadapi begitu ya. Kan tidak semua. Contohnya apa nih? Tidak Menarik. semua itu. Kalau sering berarti menarik nih, ada banyak. Satu aja ya. Saya itu sering lebih suka kalau ada nasihat, saya itu biasanya ambil yang positif semua ya. Walaupun kadang kan ada orang ngasih nasihat, kadang kan negatifnya banyak, tapi positifnya juga kadang di belakangan. Oh, oke. Nasihat dari ibu juga sih, pernah ini juga. Yang kita itu harus proaktif, jangan malu bertanya, jangan takut merasa nggak enak orang lain. Kita harus cari dia, kita harus telepon, kita harus serius sampai kita dapat tujuan kita. Nah, kalau terutama saya kan di seksi baru nih, Bu, verifikasi akuntansi. Saya itu betul-betul terkait kepatuhan internet itu betul-betul kosong. Mau mencari solusi ceritanya ya. Betul. Oke. Saya betul-betul kosong. Jadi saya kan kadang menyimak juga nasihat orang lain. Iya. Kok kadang-kadang sih nggak Oh, selalu. Jadi saya melihat kan kita memiliki ego ya, Bu. Ego. Saya kadang ketika saya menanyakan di grup, saya takut malu dilihat orang. Kok banyak banget pertanyaan sih, nggak tahu apa-apa nih orangnya. Tapi kayak saya sudah mulai kayak membuang pikiran gitu, Bu. Jadi saya sekarang kalau jika saya tidak tahu, saya langsung frontal aja di grup, saya tanyakan. Karena bisa saja itu sebenarnya pertanyaan semua orang, tapi karena tidak ada yang berani untuk menanyakan di grup, jadi sampai penyelesaiannya nggak ada yang tahu, nggak pernah dibahas. dibahas. Masalahan
Jadi saya jika misalnya saya sudah buntu, saya langsung frontal saya bertanya di grup ke yang PIC-nya. Jadi saya nggak terlalu menahan ego saya lagi. Takut dikira orang bodoh banget, yang nggak ngerti apa-apa, banyak banget pertanyaannya. Karena saya merasa ya memang benar, saya nggak tahu, masih kosong betul terkait kepatuhan internal. Saya berusaha supaya saya tahu terkait hal itu. Jadi saya berusaha mencari. Jadi Bagus ini baru tahun lalu ya, 2024 tahun lalu ya, pertengahan ya, bulan Oktober pindah dari seksi pencairan dana ke VERA, verifikasi akuntansi dan kepatuhan internal ya. Jadi selama mulai bekerja nggak pernah nyentuh tuh ya masalah kepatuhan internal ya. Kalau verifikasi akuntansi mungkin paham ya, pernah baca-baca ya. Nah di kepatuhan internal ini sama sekali belum paham gitu kan. Jadi ada WA grup kerjaan berarti ya? Itu di Kanwil atau yang Indonesia nasional? Ada yang nasional, ada yang Kanwil. Kadang-kadang kita kalau di WAG, kalau apalagi terlalu banyak orang yang nggak kita kenal, kita segan ya nanya ya. Kalau Bagus tadi malu takut dikira kosong, padahal emang kosong. Betul. Kadang-kadang ya memang malu itu sebenarnya adalah ciri-ciri orang sombong tapi dalam arti negatif gitu. Dia itu malu karena dia nggak mau dia sombong karena dia nggak mau terlihat kekurangannya, sehingga akhirnya dia kalau sombong kan biasanya memunculkan kesombongannya ya kan, memamerkan. Kalau malu dia nggak mau orang tahu kalau dia nggak punya apa-apa, sehingga dia malah menutup diri, menarik diri. Jadi sombong dalam arti negatif ya, minimize ya. Betul. Sombongnya minimize gitu. Jadi sebenarnya itu sombong juga, malu. Nah itu Bagus berupaya ya, menanggalkan ego itu ya, rasa malu itu, rasa segan sungkan itu ya, demi untuk mencari jawaban, mendapatkan jawaban ya atas mungkin kendala-kendala atau permasalahan yang dialami gitu ya. Oh gitu. Jadi bagus ya, mantap ya. Jadi itu contoh ya, berarti udah menerapkan prinsip efektif nih, proaktif ya, gitu, nggak nunggu orang. Mudah-mudahan ada yang bahas masalah ini supaya saya numpang baca doang ya, istilahnya apa sih kalau di WAG? Oh cuma numpang baca doang ya kan, pembaca setia ya, tapi nggak pernah ngomong, nggak pernah respon seperti itu. Oke, Bagus, terima kasih ya sharingnya. Nah ini lagi yang ketiga, ciri yang lainnya, berpikir dulu sebelum bertindak. Jadi orang-orang yang proaktif ini tidak membuat keputusan secara spontan. Mereka akan terlebih dahulu memeriksa kebenaran, segala persepsi ya, mungkin sudut-sudut pandang gitu ya, sebelum akhirnya memutuskan untuk menentukan sebuah pilihan. Boleh nggak cerita, sharing kalau punya pengalaman terkait hal ini? Kalau mau ngambil sudut pandangnya lain, Bu, pasti sering banget ya, Bu. Terutama kan kalau di dunia kerja kan kita nggak kerja sendiri ya, Bu. Jadi kita pasti mengambil sudut pandang lain, terutama ada atasan kita. Sebenarnya kan atasan ini yang sebenarnya bertanggung jawab atas pekerjaan kita. Jadi apa yang kita kerjakan sebenarnya itu atasan kita yang bertanggung jawab. Nah, jadi saya sebenarnya terkadang saya itu bukan tidak mau mengambil keputusan sendiri, Bu, tapi saya tidak mau jika saya mengambil keputusan itu bisa menjadi bumerang juga, atau bisa jadi bahan pertikaian antara saya dan atasan saya. Jadi saya biasanya itu jika ada terkait permasalahan, terutama satuan kerja, Bu, satuan kerja kan terutama kita melayani satuan kerja ya, Bu. Permasalahan pasti terkait satuan kerja. Saya biasanya coba cari beberapa pilihan, kemudian alternatif. Jadi saya tidak langsung sodorkan ke atasan saya, misalnya ini gimana, tapi saya coba kasih beberapa alternatif yang saya temukan, walaupun itu kan belum pasti benar. Saya temukan, saya sampaikan, nanti coba atasan saya nanti yang menentukan dia mau ngambil yang mana. Karena kan kita itu nggak kerja sendiri. Betul, karena ini di dunia pekerjaan. Betul, ya. Jadi pasti keputusannya itu masih tergantung sama atasan. Betul, ya. Cuma kamu berinisiatif untuk memberikan beberapa alternatif pilihan gitu ya, dari mencari-cari tahu gitu. Kalau di kehidupan pribadi kamu yang harus ngambil keputusan sendiri, kira-kira ada nggak
Kalau ngambil keputusan sendiri yang di kehidupan pribadi pasti sering juga ya Bu ya. Sering, iya. Karena kalau terutama terkait keluarga ya Bu. Iya. Kalau saya itu di keluarga saya itu orang tua saya sering menganggap saya anak sulung karena gitu. biasanya orang tua saya itu curhat ke saya Bu. Segala jenis perkara mereka, permasalahan mereka biasanya sudah curhat ke saya. Jadi biasanya sebenarnya kamu bukan anak sulung. bukan anak keempat malahan Bu. Anak keempat. Iya, Tapi iya. laki-laki pertama enggak? Bukan, juga. laki-laki ketiga. Oh gitu. Tapi mungkin saya paling dekat ke orang tua saya karena nice. mungkin ketika saya banyak menghabiskan waktu ke orang tua saya, saudara-saudara saya sudah keluar kota Bu. Jadi lebih banyak waktu dihabiskan bersama saya. Oke. Jadi kadang orang tua saya ini bukan koordinasi ya, curhat. Misalnya terkait pembelian barang. Oke. Biasanya kan barang ini kan Untuk di rumah ya? Iya. Kadang kan belum tentu ya kalau misalnya orang tua itu mau beli barang itu untuk digunakan semua orang, ya kan? Mungkin hanya untuk pajangan saja, nggak berguna sebenarnya. Oke. Jadi biasanya orang tua saya kalau aksesoris, kalau membeli barang yang agak mahal biasanya curhat ke saya. Minta pendapat. Minta pendapat. Nah, kalau saya biasanya bilang ke orang tua saya itu silakan beli tapi jangan yang bisa digunakan saja. Jangan yang hanya koleksi misalnya. Betul. Jadi sesuai fungsi ya. Iya, sesuai fungsinya. Jangan hanya jadi pajangan saja. Terutama kan kita itu di keluarga ya Bu, nggak sendiri kita menggunakan barang itu. Jadi biasanya saya siap memutuskan. Kalau sudah saya bilang itu biasanya orang tua saya ikut. Iya, ikut. Menerima ya. Ya, masukan menerima. dari kamu itu dia Betul. terima ya. Iya. Nice ya. Dia penasehat aja ya. Itu keluarga. Kalau yang buat sendiri lah, yang buat sendiri apa coba? Misalnya apa? Apa ya? Kalau belum banyak berarti ya belum memilih pasangan hidup ya? Belum ada ya berarti ya? Belum apa? Belum diharuskan ya untuk mengambil banyak pilihan-pilihan ya? sebenarnya Mungkin pilihan sederhana mau makan di mana di sini. baik. Kalau itu gimana? Lebih kepada suasana hati kalau itu sih kali ya. Hari ini pengen makan apa gitu ya? Atau ikut-ikutan sama teman kalau yang pilihan-pilihan sederhana seperti itu ya? Biasanya tergantung ya keputusan Suara terbanyak. Bu. Makan bareng di mana Iya, gitu ya. betul. Jadi belum pernah nih ada pilihan atau misalnya mau tempat liburan gitu atau kuliah tadi udah ya. Iya, Kalau betul. kuliah lagi yang kemarin yang tugas belajar Oh, iya. itu sudah pikir baik-baik atau ikut-ikutan aja karena semua orang angkatan saya kuliah saya juga harus ikut dong gitu, gimana kira-kira? Oh iya ini bisa jadi salah satu. Ya Pak, gimana? Kalau terkait kuliah Bu, sebenarnya malah kebalikannya ya Bu. Angkatan saya itu rata-rata sudah give up ya, nyerah untuk ikut tugas belajar. Malah mereka itu malah nyari untuk UT ya. Jadi AIS ya? Iya. Inisiatif sendiri ya, Betul, iya, nggak Bu. ikut tugas belajar lagi ya? Sebenarnya saya kemarin tuh sempat goyah sebenarnya. Sebenarnya kan nggak kalau UT itu kan nggak buru juga ya Bu. Tapi saya merasa seperti saya kok cepat banget nyerah. Kalau misalnya saya tiba-tiba langsung sudah daftar UT, nah tapi saya merasa kayak seperti saya kalah di tubel kemarin saya kalah ya Bu untuk tes tubelnya. Jadi saya merasa saya ya udah biarin aja teman-teman saya yang lain UT. Saya nggak mau hidup saya ini seperti ngejar terus Bu. Jadi saya mau hidup saya itu ya saya nikmati. Jangan seperti saya berlari terus. Padahal saya nggak bisa nikmati hidup saya. Jadi kalau misalnya saya ikut teman-teman saya UT, saya bisa aja nyesal. Kenapa saya nggak nyoba sekali lagi? Jadi itu mungkin keputusan terbesar saya juga dulu. Jadi setelah kamu kemarin nggak lulus ujian tugas belajar, teman-teman seangkatan kamu langsung pada beralih. Iya. Mereka nggak nunggu tahun depan, tahun berikutnya langsung mau ngambil UT ya. Terutama mungkin yang di tempatnya nggak ada kampus yang ini ya, yang memadai gitu kan.
Kalau yang ada di Medan, di Jakarta pasti kuliahnya nggak UT ya, Iya. yang lain. Nah pokoknya langsung memutuskan untuk kuliah inisiatif sendiri, ya kan? Betul. Ya, jadi setelah selesai jam kerja kuliah. Nah bagus sebenarnya agak tergoda mungkin Tergoda, ya. betul. Soalnya kan kalau di kita ini pegawai negeri kan semakin cepat kita lulus S1 berarti golongan kita makin cepat untuk disesuaikan ya, dari golongan 2 ke golongan 3 ya kan. Iya. Nanti kalau misalnya ini rugi, istilahnya rugi ya dalam tanda Iya. kutip ya, kita udah kalah sama teman-teman seangkatan yang lain, Iya. mereka udah bisa golongan 3, kita belum selesai S1 kan gitu. Nah tapi bagus memilih ya, Iya, memilih betul. untuk berarti belum jalannya saya lanjut kuliah, saya harus di sini menempa diri Iya. lagi ya kan, menggali ilmu lagi, berkontribusi mungkin sambil belajar gitu kan, Betul. sambil menikmati hidup tadi ya, Iya, nggak ini- mau kayaknya wah harus kejar target apa gitu ya. Iya. Jadi enjoy aja ya, enjoying every moment ya. Iya betul. Itu bagus itu. Saya punya ini juga, enjoying every moment ya. Jadi kita nggak ngoyo, nggak stres ya kan. Oh gitu. Jadi justru bagus nggak mau FOMO ya, Iya. nggak mau ikut-ikutan teman-teman seangkatan, udah banyak juga yang ambil. Jawabannya banget rata-rata sebagian besar udah Langsung seperti- banting setir ya, Iya, betul. nggak mau ngarepin D4 lagi, langsung kuliah S1 di luar gitu ya. Jadi tahun depan rencana tahun ini ya, tahun ini membulatkan tekad ya, Iya. harus lulus. Udah belajar belum nih masalahnya? Jauhnya udah belajar Oh belum? gitu ya. Jadi itu nanti kita sambil cara-cara tips-tips ya supaya bisa lulus tahun ini, nggak apa-apa ya. Bener tadi, ini mungkin waktunya Tuhan yang terbaik ya kan. Di sini bisa banyak belajar lagi. Itu yang ketiga ya. Terima kasih ya, bagus ya. Yang terakhir nih, tidak mudah terpengaruh. Oh ini contohnya sama berarti tadi ya. Seorang yang proaktif akan menerapkan sikap dan nilai yang beriringan dengan tujuan yang ingin mereka capai. Mereka tidak akan terpengaruh dengan suasana hati, situasi lingkungan, atau tekanan sosial. Individu yang proaktif juga tidak membiarkan orang lain mengendalikan keputusannya, sehingga orang yang proaktif lebih percaya diri dan mampu menjalani hidupannya dengan baik. Jadi dia nggak itu tadinya ikut-ikutan, situasi gini ikut arus gitu. Ada contoh-contoh selain yang tadi lah, atau itu aja ya? Ada lagi kira-kira? Kalau terkait itu biasanya contohnya di suasana kerja ya Bu. Oh, Biasanya itu saya itu nggak, mungkin salah satu kata juga pengecut juga sebenarnya, pengecut juga Bu. Sebenarnya saya itu kalau mau nimbrung ke contohnya Ngobrolan. ya ngobrolan, biasanya itu saya nggak ngelihat itu siapa lawan ya situasi. terus? Jadi saya langsung Langsung nimbrung. nimbrung. Jadi kadang kan mereka itu ada yang kurang nyaman. Biasanya kalau yang nggak pengecut dong. pengecut biasanya tuh Berarti nggak? saya, nah biasanya kan mereka kadang kurang tahu juga Bu apanya, Apanya? kurang tahu mengatakan ketidaksukaannya. Oh, lawan bicara kita Iya, ini. Oh, nggak betul. suka gitu kamu tiba-tiba Nah. nimbrung gitu. Nah biasanya itu Terus? saya tuh pengecut biasanya kalau memang sudah nggak suka dia, biasanya saya menarik diri. Langsung mundur. Iya, karena saya merasa bersalah. Mm-mm, Langsung nggak mundur di enak situ, hati gitu nggak ya. enak hati. Terus? Nah, tapi yang saya suka itu kalau misalnya terkait lawan bicara, saya merasa saya bisa menjaga suasana. Saya biasanya saya punya masalah pribadi, tapi saya nggak ikutkan masalah pribadi saya di pembicaraan saya. Oh gitu, ya kamu bisa mengatur suasana hati kamu ya, Betul. supaya nggak ngikutin mood ya. Iya. Misalnya lagi kesel, lagi marah gitu ya, di tengah-tengah kerjaan nggak kamu ikutkan perasaan Iya. gitu ya. Betul. Oh. Karena kita kan nggak kerja, kita balik lagi nggak kerja sendiri. Kita kan kerja bareng orang lain. Kita itu sebenarnya ada salah satu prinsip saya itu yaitu jangan sampai orang lain ikut mood saya. Jadi kan saya merasa bersalah kok jadi orang Mood lain. yang jelek Iya, lah ini mood ya. yang jeleknya ya. Hmm. Kok ikut jadi terserah mood saya kalau terkait suasana kerja itu. Suasana jadi nggak enak semua gitu Betul. kan. Jadi saya biasanya kalau misalnya terkait kalau ada suasana yang gak enak, di situ saya tarik diri. Oh,
Jadi kalau bagus ini berarti sudah terbiasa ya, tidak mengikuti mood ya dalam berkegiatan ya, selalu mengesampingkan mood. Jadi selalu menciptakan suasana yang enak, suasana yang baik gitu kan. Kalau yang baik nggak terlalu juga sih Bu, tapi suasana yang cerah lah gitu ya, bukan yang mendung gitu kan. Sehingga suasana di kantor jadi tidak negatif ya, jadi udah terbiasa ya kalau hal itu ya, tidak ngikutin suasana hati ya. Tentunya pasti juga dalam mengambil keputusan ya, melakukan hal-hal untuk mencapai tujuan seperti itu ya. Jadi menurut Bagus nih, tadi udah 4 ciri. Menurut Bagus kira-kira orang yang proaktif ini akan berhasil nggak dalam mencapai tujuan hidup? menurut saya sih saya kan gimana ya, bukan mau mengajari ya Bu, kan saya masih pengalaman saya masih minim juga ya. Iya. Kalau menurut saya sih pasti berhasil Bu, tapi nggak tahu yang kalau pandangan orang lain. Karena orang yang proaktif itu pasti tahu membaca suasana, dan juga dia itu pasti tahu jika nggak melewati garis. Jika misalnya itu bukan kewenangannya, jadi dia itu kasih pilihan tapi tidak melewati garis itu. Oh, jadi yang penting itu ya catatan dari Bagus ya. Proaktif kadang-kadang kan memang aktif ya. Aktif dia ngambil jalan duluan gitu kan, lebih aktif dibandingkan yang lain gitu kan. Tapi tetap harus tahu batas ya, batas kewenangan gitu. Kalau misalnya level kita masih di bawah, berarti kita aktif di level kita gitu. Jangan sampai kita saking aktifnya sehingga harus, kalau bahasa Medannya, terlalu maju ya. Jadi akhirnya melanggar kewenangan orang yang ada di atas kita gitu ya. Jadi itu disesuaikan. Kalau Stephen Covey kan Amerika ya, American style ya kan. Ini Indonesian style ya. Itu harus ada batas-batasnya ya. Tahu perannya masing-masing ya, tahu diri ya, tahu diri. Jadi aktif memang boleh ya, tapi jangan sampai melewati batas. Nice ya, pemikiran yang bagus. Ini penambahan ya, jadi melengkapi pemandangan dari Stephen Covey ala Indonesia. Terima kasih ya Bagus, menyenangkan sekali pembicaraan diskusi kita kali ini di akhir minggu dan akhir bulan ini. Semoga juga menarik juga untuk teman-teman Sobat Interest 007 yang menyimak, menambah wawasan, memperluas wawasan, dan mungkin ada cerita-cerita lain ya terkait perilaku proaktif ini. Silakan mungkin bisa komen di bawah ya, di YouTube kami KPPN Gunung Sitoli, sehingga bisa menambah lagi ya, melengkapi lagi pengetahuan kita terkait kebiasaan proaktif ya, dalam 8 kebiasaan menuju manusia yang efektif. Terima kasih untuk Sobat Interest 007 yang sudah menyimak. Terima kasih Bagus yang sudah menemani saya untuk ngobrol di sore hari ini. Sampai jumpa di Weekend Talk Show KPPN Gunung Sitoli edisi berikutnya. Yahoo! Sampai mana tadi? Oh, bagus, nice.